Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Zulfa. Saya dari kelas RA 3 dengan NIM 86224101110. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Maulina Rahayu MPD. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pembentukan paragraf. Baiklah, sebelum saya menjelaskan ke materi inti, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan paragraf. Seperti apa yang dipaparkan di PowerPoint yang di samping, bahwa paragraf adalah bagian dari suatu karangan yang berisi satu gagasan utama atau ide pokok dan beberapa gagasan pendukung yang saling berhubungan. Baiklah, bisa saya jelaskan kembali bahwa paragraf adalah bagian dari satuan bahasa yang terdiri dari beberapa kalimat yang saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan gagasan atau pikiran. Paragraf juga memiliki satu gagasan utama atau ide pokok yang menjadi fokus pembahasan dan gagasan pendukung yang saling berhubungan untuk menjelaskan atau mengembangkan gagasan utama tersebut. Di dalam paragraf, gagasan utama atau ide pokok itu biasanya dinyatakan dengan kalimat topik, sedangkan gagasan pendukung dinyatakan dengan kalimat-kalimat penjelas yang berkaitan dengan kalimat topik tersebut. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan seperti apa sih ciri-ciri paragraf itu. Yang pertama adalah memiliki ide pokok atau kalimat gagasan. Seperti apa yang sudah kita ketahui sebelumnya, bahwa di setiap paragraf pasti memiliki satu ide pokok atau gagasan utama yang menjadi fokus pembahasan dalam paragraf tersebut. Ide pokok atau gagasan utama atau kalimat utama ini biasanya terletak di awal kalimat atau akhir kalimat, atau biasanya kadang bahkan tersebar di seluruh kalimat paragraf tersebut, tergantung pada bentuk paragraf itu sendiri. Selanjutnya, yang kedua adalah ciri-ciri paragraf itu memiliki kalimat penjelas. Yang pertama adalah memiliki ide pokok atau kalimat utama, dan yang kedua itu memiliki kalimat penjelas. Kalimat penjelas adalah kalimat-kalimat lain yang berfungsi untuk menjelaskan, menguraikan, mengembangkan, dan mendukung kalimat utama atau ide pokok tersebut. Dan yang ketiga adalah memiliki kesatuan atau koherensi. Seperti apa yang sudah kita ketahui sebelumnya, bahwa di dalam satu paragraf kalimat-kalimatnya itu harus saling berhubungan dan berkaitan atau satu kesatuan. Tidak bisa kalimatnya itu menyimpang atau tidak relevan. Oke, selanjutnya ada yang keempat, itu adalah kepaduan atau kohesi. Sebelumnya adalah kesatuan atau koherensi, dan yang sekarang adalah sebelumnya adalah kesatuan atau disebut dengan koherensi, dan sekarang adalah kepaduan atau kohesi, di mana tentu saja kalimat-kalimat dalam paragraf itu harus baik secara makna maupun bentuk, sehingga membentuk satu kesatuan atau satu kepaduan yang utuh. Dalam membuat paragraf, kita juga harus menggunakan kata-kata yang tepat, kata-kata yang mudah difahami, agar pembaca kita itu mudah memahami apa yang kita tulis. Dan selanjutnya yang kelima adalah penyusunan logis dan sistematis, di mana kalimat-kalimat dalam paragraf harus disusun secara urut, runtut, dan mudah diikuti atau mudah dipahami, agar pembaca
bisa mengikuti alur yang sudah penulis tulis dalam paragraf tersebut. Dan selanjutnya adalah tanda batas. Seperti apa yang sudah kita ketahui sebelumnya, bahwa di setiap kita melihat paragraf, entah di suatu bacaan, artikel, atau karya tulis ilmiah, bahwa paragraf itu ditandai dengan garis baru yang menjorok ke dalam, atau disebut dengan indentasi. Ada juga yang memiliki jarak antar paragraf satu dan lain, atau yang biasa kita sebut dengan garis baru. Itu adalah penandaan paragraf, tanda batasnya itu. Ciri terakhirnya adalah terdiri dari beberapa kalimat. Sebuah paragraf memiliki minimal kalimat, yaitu 2 kalimat, terdiri dari kalimat utama dan kalimat penjelas. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sih langkah-langkah membuat paragraf. Yang pertama adalah kita harus menentukan ide pokoknya atau kalimat utama atau gagasan utamanya. Tentu saja di dalam setiap paragraf harus memiliki satu ide pokok yang jelas. Jika teman-teman bertanya gimana sih cara kita menentukan menentukan ide pokok dalam suatu paragraf, caranya adalah terlebih dahulu kita pikirkan terlebih dahulu apa yang ingin kita bahas dalam suatu paragraf tersebut, apa nih yang ingin kita bahas dalam paragraf yang ingin kita buat, apakah tentang pendidikan atau tentang yang lainnya, tergantung pada apa yang ingin kita bahas, seperti itu. Dan yang kedua adalah membuat kalimat topik. Jika teman-teman bertanya, apa sih kalimat topik itu? Kalimat topik adalah kalimat topik itu yang biasa kita sebut dengan kalimat utama, di mana kalimat ini adalah kalimat pertama dalam paragraf yang menjelaskan atau memperkenalkan ide pokok yang sudah kita pilih sebelumnya, sudah kita tentukan sebelumnya. Baiklah, saya kasih satu contoh. Misalnya saya memilih ide pokok atau menentukan ide pokok, itu saya pilih ide pokok pentingnya pendidikan. Nah, kalimat utamanya atau kalimat pokoknya adalah, kalimat topiknya adalah pendidikan adalah kunci untuk mencapai kesuksesan dalam hidup. Itu adalah contoh kalimat topik dari ide pokok yang saya pilih, yaitu pentingnya pendidikan. Yang ketiga adalah kembangkan kalimat penjelas. Kembangkan dengan kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Pertama adalah yang pertama tadi adalah kita harus menentukan ide pokok, dan selanjutnya yang kedua tadi harus membuat kalimat utama, dan yang ketiga ini adalah kita harus mengembangkan kalimat utama dengan kalimat pendukung atau yang bisa kita sebut dengan kalimat penjelas. Kalimat-kalimat ini adalah kalimat yang memberikan penjelasan, contoh, atau menguraikan dari ide pokok yang sudah kita tentukan. Contohnya seperti tadi apa yang sudah saya tentukan, ide pokok saya adalah pentingnya pendidikan, ide pokok yang sudah saya tentukan. Sedangkan kalimat utama saya adalah pendidikan adalah kunci untuk mencapai kesuksesan dalam hidup. Itu adalah kalimat utama yang saya buat. Nah, contoh kalimat utama yang saya buat. Nah, di sini saya akan kasih contoh kembali untuk kalimat penjelasnya. Pendidikan juga membantu seseorang untuk
mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis. Nah, yang pertama, kalimat utamanya saya memberikan tentang saya memperkenalkan ide pokok. Nah, ada. Dan selanjutnya yang keempat adalah pastikan koherensi dan kohesi. Pastikan setiap kalimat dalam paragraf itu harus berhubungan dengan baik. Gunakan kalimat penghubung dengan tepat. Misalnya adalah kalimat-kalimat selanjutnya, oleh karena itu, di sisi lain, dan lain-lain, untuk menghubungkan antar kalimat dan membuat alur pikiran kita menjadi jelas. Dan selanjutnya adalah buat kalimat penutup. Ini opsional, bisa kita buat, boleh kita buat, boleh juga tidak. Kalimat penutup ini bisa berupa ringkasan singkat dari ide pokok atau kesimpulan dari penjelasan yang kita ambil dalam paragraf. Jika paragraf yang sudah kita buat itu sudah jelas, sudah kita jelaskan dengan baik, intinya sudah cukup jelas lah, mungkin kalimat penutup ini boleh kita tidak taruh, boleh juga kita tidak membuatnya. Dan yang terakhir adalah kita harus periksa kembali dan edit, dimana kita harus memeriksa kembali paragraf yang sudah kita buat, apakah sudah benar, tataannya sudah urutannya. Jika ada yang kurang, kita edit. Jika ada kesalahan, kita perbaiki, seperti itu. Baiklah, di akhir video saya akan memberikan kesimpulan dari apa yang sudah saya bahas sebelumnya, yang saya bahas tadi. Kesimpulan dari apa yang saya bahas adalah paragraf yang baik dimulai dengan kalimat topik yang jelas dan diikuti oleh kalimat-kalimat pendukung yang memberikan penjelasan, contoh, atau bukti untuk mendukung ide pokok. Keseluruhan paragraf harus koheren atau berhubungan erat dan kohesif atau terhubung dengan baik antar kalimat agar mudah dipahami. Dan terakhir, periksa kembali struktur ejaan dan tanda baca untuk memastikan paragraf tersebut sudah dibuat dengan sempurna. Terima kasih. Mohon maaf jika banyak sekali kesalahan kata dari apa yang sudah saya bahas tadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.